Dalam sebagian riwayat al-hafi dengan ha. Allah mencintai orang yang al-hafi. Dan al-hafi artinya al-muhtaf bi ahlihi. Ini lebih menekankan lagi. Yaitu orang yang sibuk dengan keluarganya. Benar-benar privasi dia perhatikan. Kalau Anda ingin dicintai oleh Allah, perhatikan privasi Anda. Anak Anda perhatikan, istri Anda perhatikan. Jangan sampai kebahagiaan keluarga Anda menjadi tumbang. Sebagian orang tidak menemukan kebahagiaan di keluarganya. Kalau mau bahagia dia harus kumpul dengan teman-temannya, harus main ini, harus main golf, harus main apa. Kalau di rumah dia nggak betah. Ketemu dengan istrinya tidak bisa ngobrol apa? Lama. Dia tidak menemukan kebahagiaan. Ya. Sebagian orang terlalu sibuk dengan bisnisnya sehingga istrinya jadi tumbal. Istri anaknya jadi tumbal, tidak pernah dia perhatikan. Tidak pernah dia perhatikan. Terlalu sibuk dengan bisnisnya. Dia menyangka dengan bisnis tersebut dia bahagia. Ya ikhwan, antum perlu ketahui, kalau antum tidak merasakan kebahagiaan di rumah berarti antum bukan orang yang bahagia. Orang yang bahagia sungguhnya adalah orang yang merasakan kebahagiaan di mana? Di rumah. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Dia yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, dari Adam. Kemudian Allah ciptakan istrinya agar Adam merasa tentram dengan apa? Dengan istrinya. Jadi ketentraman lelaki sungguhnya adalah pada istri. Kalau antum tidak tentram dengan istri di rumah, berarti ente enggak beres berarti. Berarti ente privasinya kurang diperhatikan. Ya. Sibuk dengan urusan orang lain, sibuk dengan berbagai macam grup-grup, sama istri kurang ngobrol, sama anak-anak kapan dicium anak-anak. Ente bukan al-hafi. Al-hafi adalah orang yang sibuk dengan apa? Keluarganya. Karena keluarga tanggung jawab kita langsung. Ku anfusakum ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan anak-anak kalian dari neraka jahanam. Ya. Maka perhatikan anak istri. Sampai saya dengar ceramah sebagian dai, ya, dia mengatakan istri itu sangat ingin curhat, dia suka ngomong. Kalau dia sudah ngomong, dia suka kalau antum dengar. Jadi kalau antum pulang dari kerja, sempatkan waktu dengar ceramah istri meskipun 15 menit. Dia pasti ceramah. Dia mungkin sudah menunggu dari tadi kapan suaminya pulang. Begitu sampai mungkin banyak curhat yang dia sampaikan, antum dengerin dia ngomong. Mas begini-begini mas, iya dengerin aja apa. Itu waktunya dia untuk dia. Kita sudah ngobrol sama teman-teman di kantor, sudah ngobrol di mana-mana, sudah WhatsAppan enggak habis-habis, Facebookan enggak habis-habis waktunya. Kasih waktu buat apa? Istri. Kasih waktu buat istri. Istri ngobrol dengerin. Nanti kalau sudah kelamaan kita lihat jam. Masih ngobrol terus karena kadang-kadang kalau udah ngerocos enggak berhenti ya. Kalau sudah waktunya, sayang, habis waktu. Abi mau istirahat, besok kerja lagi, cari uang buat kamu ya, gitu. Nah, gitu. Jadi, tapi dengerin. Aisyah waktu cerita kisah siapa? Hadis Ummu Zara ya, tentang 11 wanita yang menggibahi suaminya, kisahnya panjang, Nabi mendengarkan. Bukankah dalam hadis Ibnu Abbas juga dia berkata, kuntu bitu inda khalati Maimunah, fatahaddatsa Nabi sallallahu alaihi wasallam ahli sa'atan tsumma raqada. Aku tidur di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di bibiku Maimunah, aku mendengar Nabi ngobrol dengan istrinya beberapa waktu kemudian Nabi tidur. Sampai hadis ini dibawakan Imam Bukhari dalam judul bab as-samar fil ilm, bab begadang karena ilmu. Padahal hadis yang dibawakan adalah pembicaraan antara suami dan istri. Seakan-akan kata Ibnu Hajar, maksud Al-Imam Al-Bukhari ini hadis dibawakan dalam bab begadang karena ilmu. Berarti apa? Ngobrol sama istri dapat pahala, sebagaimana seorang ikut pengajian di malam hari juga dapat pahala. Jadi ente kalau ngobrol sama istri dapat pahala. Sama ente ikut pengajian lah, sabar 1 jam 2 jam, sama istri 5 menit nggak sabar. Gimana? Itu pahala, ini juga apa? Pahala. Ya. Meskipun suasananya beda ya. Ya, tapi dengerin istri. Tapi saya benar dengar seorang dai dia di televisi di Saudi. Dia bilang, pokoknya kamu harus dengarkan istri kamu ngomong. Dan jangan lupa bawa sumpritannya. Kalau udah habis waktu, prit. Tapi dia tahu, suami saya ada jadwal untuk apa? Untuk dengerin keluhan-keluhan saya. Kalau kita nggak dengar keluhan istri, terus dia mau ngeluh sama siapa? Sama pacar lamanya, CLBK. Sama siapa? Dicurhat nanti di Facebook dan macam-macam. Jadi jangan lupa, kalau Anda ingin dicintai oleh Allah, jadikan kebahagiaan istri Anda sebagai perkara yang primer. Yang pertama. Karena banyak orang kebahagiaan anak istrinya nomor 2 kek, nomor 3 kek, nomor yang berapa. Sehingga akhirnya apa? Dia merasa bahwasanya dengan harta dia banyak dia bahagia. Tapi kalau dia hartanya banyak dia tidak bisa menciptakan kebahagiaan di rumah, itu tidak bahagia. Benar tidak bahagia. Sebagian orang menjadikan temannya nomor 1. Dan kalau anda tidak bisa nyaman di rumah berarti ada yang salah. Berarti sistemnya harus dirubah. Bagaimana anda bisa nyaman dengan istri?
Aduh, saya kalau sama istri ngobrol nggak nyambung ya. Gimana cara nyambungnya? Dipikir ya. Level ente diturunkan sedikit kayak pembahasannya lain kayak sama istri bahas politik ya nggak nyambung. Ente ngapain bahas politik sama istri? Lu bahas yang lain. Banyak pembahasan yang bisa kita bahas kok. Ya. Banyak pembahasan yang kita bisa bahas. Hidupkan suasana menyenangkan di rumah. Berarti ente al-hafi. Antum adalah al-hafi, yaitu orang yang perhatian dengan anak dan istri. Ini orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tersibukkan dengan